Baik, selamat pagi anak didik kami sekalian yang berada di Kabupaten Dairi dan berada di luar kota Dairi. Hari ini kita lanjut belajar yaitu limit trigonometri di acara SCN Mengajar ya anak didik kami. Hari ini kita akan berbicara itu topik yaitu limit trigonometri pelajaran kelas 11 anak didik kami ya. Jadi anak didik kami nanti yang ada di Kabupaten Dairi perhatikan ke depan melalui bisa nanti dilihat di YouTube ya, YouTube yaitu Get FM TV gitu ya. Jadi yang ada di Kabupaten Dairi dan di luar Kabupaten Dairi bisa juga ya didengarkan melalui yaitu live streaming yaitu Get FM ya 88,2 FM. Hari ini anak didik kami kita kembali belajar yaitu limit trigonometri. Perhatikanlah ke depan ya, nanti Bapak terangkan ya. Kalau nanti tidak mengerti bisa diri kami bertanya, bisa nanti diputarkan kembali videonya ya supaya makin mengerti ini limit trigonometri ini. Karena ini gampang dan ini sering ditanyakan di ujian-ujian UN, ujian akhir sekolah, lalu ini juga sering ditanyakan di ujian-ujian yang namanya UTBK. Kalau dulu yaitu adalah SBMPTN, sekarang dikatakan adalah UTBK diri kami. Baik, diri kami kita mulai limit trigonometri. Jadi diri kami yang penting dulu limit trigonometri ini adalah bentuk-bentuk dasarnya yang harus kita ketahui. Apa bentuk dasarnya diri kami? Ada nanti anak diri kami ketika nanti yang pertama ya, ketika nanti jumpalah limit X ya menuju 0, itu nanti gini, X per dikatakan nanti sin X atau sama ini nanti dengan limit X menuju 0 itu sin X ya, sin X per X. Anak didik kami ini dikatakan nanti sama dengan yaitu 1 gitu ya, 1. Jadi kalau limit X per sin X atau sama itu limit dikatakan X menuju 0, sin X per X sama dengan 1 gitu kan ya. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua nanti bentuk dasarnya limit nanti yaitu X menuju 0 sama ya, ini X, ini tangen X sama itu nanti dengan limit X menuju 0 itu nanti yang di kami tangen X per X itu juga sama dengan 1 anak didik kami. Jadi nanti ketika nanti jumpamu ini ya X ya, ketika jumpamu nanti limit seperti ini X menuju 0, maka ini sama dengan 1 anak didik kami gitu ya. Kenapa ini 1? Karena ini X ya, ini X ya. Masukkan ini X, maka itu sama dengan 1 gitu dia. Itu dari dua bentuk dasar ini, maka anak didik kami dirumuskanlah, diapakanlah nanti, disimpulkan bahwa nanti ketika jumpamu limit X menuju 0, gitu nanti kami ya, lalu gini, AX per gitu ya, sin BX gitu ya, atau sama dengan nanti limit X menuju 0. Ini di atas sekarang. Sin AX per dikatakan nanti yaitu adalah BX. Ini nanti anak didik kami sama dengan A per B. A per B. Maka perhatikan aja angka di depannya itu, di depan X ya. Perhatikan, maka ini jadi sama seperti tadi, kalau 1 itu karena kan 1 nggak ditulis, ini 1 ya, jadi 1 gitu ya dari kami ya. Atau nanti yang keempat yaitu limit X menuju 0, ini AX per tangen ya, tangen BX sama dengan limit X menuju 0 gitu ya. Ini tangen AX per BX. Ini sama juga didik kami A per B ya gitu ya. Sama A per B.
inilah nanti ya bentuk dasar dikatakan anak didik kami, yaitu adalah limit trigonometri. Jadi harus tahu ya. Atau nanti dari yang keempat ini dapat disimpulkan anak didik kami bahwa nanti limit X ya menuju 0, kita menuju 0 ya, sin AX per dikatakan nanti tangen BX gitu ya. Atau nanti dikatakan lagi limit X menuju 0 yaitu tangen AX per sin BX ini sama juga yaitu A per B. Perhatikan aja angka di depan X-nya atau di dalam kimia dikatakan ini adalah koefisien A per B. Artinya samalah sinus dengan tangen gitu ya. Lalu pertanyaan, bagaimana Pak kalau nanti dengan bentuk kosinus? Kalau nanti bentuk kosinus itu ubah nanti yang namanya ke sinus. Ada nanti hubungannya di identitas yaitu trigonometri, ya. Nanti kita lanjut tambahkan. Tapi kalau dasarnya gini ya, kalau kosinus, kalau gini ya di kami contoh limit X menuju dikatakan 0, kalau yang namanya gini ya cos X gitu ya per X, coba kita masukkan aja angka X-nya sama dengan 0. Kita masukkan, maka ini cos 0 gitu ya, per dikatakan 0. Kalau kosinus 0 sama dengan berapa nih kami? Itu sama dengan 1. Maka itu adalah 1 per 0. Kalau segala angka dibagikan dengan 0, maka itu jawabannya adalah tahingga gitu ya di kami ya. Nah kayak dia kalau kosinus ya. Kalau juga bagaimana nanti kalau di bawah limit, kalau ini tadi kan kalau ini cos jadi tahingga. Kalau tadi sinus itu sama dengan 1 gitu ya. Kalau limit X menuju 0 yaitu bahkan gini X per yang namanya cos X gitu ya. Sama dengan kalau kita gantilah X sama dengan 0, maka ini menjadi 0 per dikatakan nanti kosinus 0. Maka 0 dibagikan yaitu 1. Kalau 0 dibagi 1 itu sama dengan berapa adik kami? Itu adalah 0. Jadi gampang kalau kosinus. Jadi yang paling penting itu makanya kita bicarakan hanya sinus dan yang namanya tangen. Ketika nanti 2X dia berpangkat-pangkat, maka itu nanti kita gunakan nanti rumus identitas yaitu adalah trigonometri. Ada yang ketiga, contohnya kalau apa? Kalau limit X menuju 0. Contoh gini ya, kosinus 2X per yaitu kosinus 4X. Kalau kita masukkan harga X-nya sama dengan 0, maka ini kan tentu 0. Maka kosinus 2 kali X kan 0. Maka ini kosinus 0 per, kalau kosinus 4X kita mas gantilah X sama dengan 0. Substitusikan ya. Maka ini juga nanti cos 0. 0 cos 0 berapa? 1. Kosinus 0 1. 1 per 1 sama berapa? Sama dengan 1. Maka ini sudah tentu anak didik kami untuk yang namanya kosinus. Gitu ya. Jadi ini untuk kosinus. Maka kita bahas dulu yang namanya untuk sinus dan yang namanya tangen. Oke. Kita Bapak buatkan dulu contoh yang pertama ya. Gini, contoh yang pertama. Kalau nanti limit X menuju 0 gitu ya. Limit X menuju 0 dikatakan gini, 2X per yaitu sinus 4X. Maka sesuai dengan yang Bapak jelaskan tadi ini, jawabannya langsung 2/4 gitu ya. Atau bagaimana langkah-langkah mengerjakannya? Nanti kalikan dengan 4X ini dia sesungguhnya ya. Jadi cara mengerjakan ini sesungguhnya ini limit
X menuju 0, 2X per sin 4X. Maka supaya apa? Ini kalikan dengan 4X. 3 kalikanlah 4X per yang namanya 4X. Gitu ya. Jadi ini bisa, karena ini perkalian, ini bisa diganti gitu ya, bertukar posisi. Maka ini nanti anak didik kami limit X menuju 0, ini ganti posisinya menjadi 4X per sinus 4X dikali 2X per 4X. Karena dia adalah perkalian, bisa diganti posisi 4X dan 2X-nya. Karena ini kan direkam 4X, maka ini bisa kita ganti, misalkan ini 4X, ini kan jadi habis gitu ya. Jadi tinggal sisa ini, menjadi berapa? Menjadi nanti yang namanya, tinggallah yang namanya 2X per 4X. Artinya, bisa kita matikan X-nya. Mati, CKCS, bisa kita perkecil. Menjadi berapa dari kami? Maka 1/2 sama-sama dibagi 2. Itu langkah-langkahnya anak didik kami. Bagaimana supaya cepatnya? Seperti yang Bapak bilangkan tadi. Ketika ada sin A, X per BX, perhatikan aja angka yang di depan X-nya, unsur X-nya. Gitu ya. Perhatikan. Maka tengok ya, kalau tadi di sini, Bapak kan, limit X menuju 0. Kalau tadi 2X per sin 4X sama dengan berapa? Berapa angka di depan X? 2. Berapa angka di depan di X yang di bawah? 4. Maka 2/4 sama dengan berapa? Setengah. Sama di kami ya. Itu dia. Itu contoh yang paling gampang, ya. Coba buatkan lagi, mana tahu belum mengerti. Yang kedua, Bapak buatkan contoh limit ya. X menuju, dikatakan Bapak buatkan dulu tangen 5X per 10X gitu ya. Ini menuju 0. Maka sama seperti tadi yang Bapak jelaskan ini, perhatikan aja koefisiennya kan gitu. Maka A per B, berapa angka di depan unsur X yang di atas? 5. Berapa angka di depan unsur X yang di bawah? 10. 5/10 sama-sama kita bagi 5. Ini juga setengah gitu adik kami. Gitu ya. Kalau bagaimana kalau nanti yang ketiga? Kalau seandainya masih gampang, limit X menuju 0 itu adalah dikatakan tangen 7X per sinus 8X. Berapakah jawabannya? Sama ya anak didik kami, tinggal perhatikan angka di depannya, itu singkatnya. Kalau mau secara konsepnya, harus kau bagi dengan ini 8, kau kalikan dengan 8X per 8X, lalu dikalikan nanti dengan 7X per 7X. Jadi supaya singkatnya, perhatikan aja angka di depan unsur X-nya berapa dia? 7. Lalu perhatikan ada yang di bawah. Angka di depan unsur X berapa? 8. Maka 7/8 lah dia anak didik kami. Ngerti ya? Itu ya anak didik kami. Jadi ini dulu konsep bentuk dasar dikatakan nanti dari yang namanya limit trigonometri. Bisa ya? Mengerti ya? Kalau nanti gini, Pak, bagaimana kalau dalam bentuk ya gini? Kalau dikatakan limit ya, X menuju 0. Bapak buatkan soalnya gini, yaitu tangen ya. Bapak buatkan X lalu 2 ya. 2 dikatakan nanti tangen 2X dikali sinus 3X per, yaitu adalah 6X kuadrat gitu ya. Jadi ini harus kita pilahkan dulu nanti kami, kita pisahkan dia supaya nanti pas ya. Berapakah nanti jawabannya? Maka ini adalah limit X menuju 0, maka 2 tangen 2X dikali
sinus 3x per. Jadi ini kan x kuadrat. Bisa diapakan diuraikan ya menjadi 6x lalu apa? X gitu dia. Berapa? Jadi ini ya supaya mengena ke bentuk dasar itu ya. Jadi ini ke sini ya anak didik kami menjadi nanti jawabannya adalah 2 ya. Ini 2/6 dikali 3 gitu ya. Maka ini bisa mati. Bisa CKCS ini 2, ini bisa diperkecil menjadi sama dengan berapa? 2 lah hasilnya. Gitu dia di kami. Bagaimana nanti kalau bentuk penjumlahan gitu ya? Ada nanti soal. Jadi kita harus lebih kreatif mengerjakan soalnya di kami ya. Jadi nggak usah langsung apa. Kalau nanti dalam bentuk penjumlahan dikatakanlah yang namanya limit x menuju 0 gitu ya. Anak didik kami yaitu Bapak kan di sini tangen 9x ditambah sinus yaitu adalah 2x per yang namanya x gitu ya. Jadi ini dalam bentuk penjumlahan. Oh gampang adik kami. Sama. Ini kalau penjumlahan kan ini ke sini kan gitu. Berarti ini penyebutnya ya. Ini ke sini lagi. Maka nanti bentuknya seperti ini. Limit x menuju 0 itu nanti tangen 9x per x gitu ya. Tangen gitu ya. Ditambah limit x menuju 0 itu adalah sin 2x per x gitu ya. Sama ya. Tinggal kita udah langsung. Maka ini menjadi 9/1 ditambah ini berapa nanti kami? 2/1. Kenapa 1? Karena 1 angka di depan tidak mesti ditulis gitu ya. Ini 9. Maka menjadi 9/1 tambah 2/1 sama dengan 11 gitu adik kami ya. Jadi seperti ini kalau nanti dia dikatakan dalam bentuk penjumlahan. Tinggal kita bagaimana mengerjakannya dengan kreatif adik kami ya. Oke adik kami itu dulu. Tolong diperhatikan ya. Kalau nanti kurang ditanya ya. Kita dengarkan dulu sambil kalian perhatikan. Kita dengarkan dulu iklan beberapa berikut ini. Supaya kita lebih rileks. Anak didik kami kita lanjut kembali ya. Jadi kita lanjut yang namanya yaitu adalah limit ya. Dalam contoh-contohnya yang agak susah ya. Oke, kita lanjut hadir kami contoh-contohnya yang agak tadi agak gampang, sekarang juga yang sedang-sedang dulu yang adik kami ya. Jadi kita lanjut contoh yang agak sedang, ini nomor 1, limit katanya x menuju 0, 5x kuadrat dikurangkan 2x ya, dikurangkan cos kuadrat x yang diri kami ya. Jadi anak diri kami sebelum ke sini kita harus tahu rumus ya, rumus identitas ya untuk trigonometri bahwa dikatakan nanti ya adik kami bahwa kosinus ya kuadrat X ditambahkan nanti sinus ya kuadrat X itu sama dengan adalah 1 gitu ya. Jadi kalau nanti disuruh mencari yaitu kosinus kuadrat X menjadi bagaimana? Nanti kalau kita kembangkan ini menjadi kosinus kuadrat X itu sama dengan 1. Ini pindahkan ke kanan menjadi dikurangkan sinus X 2 kuadrat ya. Sinus kuadrat X ya di kami ya. Itu dia. Ya. Jadi itu dia kalau nanti hubungan yaitu kosinus dengan sinus. Jadi kalau kosinus itu nanti ketika dikasih dalam soal ganti aja ke sinus gitu ya. Dengan diri kami. Maka nanti itu rumus yang pertama yang perlu anak didik kami ketahui supaya nanti bisa mengerjakan soalnya dengan baik. Jadi kita masukkan ya. Jadi kembali kita ke sini menjadi ini limit x menuju 0 gitu ya. Ini dari kami 5x kuadrat per 1 ya dikurang
Kosinus kuadrat X tadi ini diganti menjadi, ya dalam kurungnya ini 1 dikurang ya sin, yaitu adalah kuadrat X, gitu hadir kami ya. Kalau kita kalikan ke dalam, ini nanti menjadi limit ya, limit X menuju 0, yaitu 5X kuadrat per, gitu ya. Jadi gini, 1 ini kalikan ya, jadi gini, ini 1 tandanya dikalikan, sini minus kali 1, maka minus 1 minus kali minus menjadi tambah sin kuadrat X. Maka ini bisa habis ya, jadi 1 dikurang 1 menjadi 0. Maka anak didik kami ini nanti sama dengan, yaitu limit X menuju 0, gitu ya. Ini 5X kuadrat per sin, yaitu kuadrat X, gitu ya. Sin kuadrat X. Artinya ini kuadrat ini bisa kita uraikan kembali menjadi seperti tadi ya, yaitu limit X menuju 0, ini sama di kami 5X dikali dengan X, gitu ya. Jadi karena X yang kuadrat, pangkat 2, itu yang kita uraikan. Ini juga gitu menjadi per ya, sin X dikali dengan sin X, gitu ya. Namanya kuadrat, maka dikalikan gitu ya. Jadi ini sama bentuknya. Ini sini 1 gitu ya. Ini menjadi sama dengan nanti, yaitu 5, ya kan 1 kan, 5/1 dikali X, berarti 1 kosen ya, 1/1, sama dengan berapa ini kami? 5/1 dikalikan 1/1 sama dengan 5, gitu dia. Bisa ya? Jadi harus tahu konsepnya ini apanya, konsep dasarnya ini, rumus identitas trigonometri ini harus tahu anak didik kami. Kalaupun nanti dibuatnya bentuk apa tangen sama aja ya. Contoh gini, kalau yang kedua sama ya, kalau yang kedua dikatakan limit ya X menuju 0, yaitu 1 dikurang ya, 1 dikurang yaitu kosinus kuadrat X per, dikatakan adalah 6X tangen ya, dikalikan tangen, yaitu adalah 2X. Berapakah jawabannya? Sama ya? Sama kayak tadi, sama apa? Bahwa kosinus kuadrat X ini ganti aja dengan ini ya. Bahwa kosinus kuadrat X ganti dengan 1 dikurang yaitu sinus kuadrat X. Jadi harus kreatif mengerjakan soalnya nih kan ya. Jadi jangan kau tengok seperti ini panjang, udah susah itu. Belum tentu. Maka ini sama dengan limit X menuju 0, gitu ya. Jadi 1 dikurang tadi sama ini ganti. 1 dikurang sin kuadrat X per 6X dikali tangen, yaitu 2X. Tinggal, ya bisa dimati ya. Ini bisa mati. 1 dikurang 1 habis. Minus dikali minus menjadi positif. Maka ini limit X menuju 0, adik kami, ini dikatakan nanti adalah sin kuadrat X per 6X dikali tangen 2X, gitu dia ya. Jadi tinggal uraikanlah ini sin kuadrat X ini menjadi nanti limit X menuju 0 itu adalah sin, dikatakan sin X dikalikan nanti sin X per 6X dikalikan dengan tangen 2X. Bisa kita habiskan ya. Maka ini bentuknya ya sama, ini angka koefisiennya depan, menjadi anak didik kami nanti dikatakan inilah 1/6 dikalikan nanti 1/2 menjadi yaitulah 1/12. Itu dari kami ya. Inilah nanti anak didik kami hubungan nanti ketika ada dalam soal itu kosinus dikasih tahu ya.
Jadi dia dalam bentuk yang namanya energi kuadrat atau yang nanti 2x sama itu ya. Oke. Selanjutnya anak didik kami kalau ada nanti soal gini. 4 ya, contoh yang ketiga gitu ya. Contoh yang ketiga, limit X menuju 0 dikatakan nanti tangen ya 2X kosinus gitu ya. Kosinus dikalikan kosinus yaitu 4X dikurang nanti yaitu adalah tangen yaitu 2X gitu ya. Itu ya di kami atau gini ya soalnya bahwa tangen bahwa tangen dikatakan adalah yaitu kosinus ya, kosinus 4 ya, limit 4 dikali yang ini ya. Limit 4 dikurang 4 kosinus dikatakanlah kuadrat X gitu ya. Kuadrat X per dikatakan nanti bagi dengan yaitu adalah 2X sin dikatakan 3X. Sama ya. Jadi bagaimana mengerjakannya? Sama kayak tadi ya. Adik kami bahwa kita bisa keluarkan angka 4-nya. Gitu dulu ya. Kita keluarkan angkanya menjadi nanti limit X menuju 0 yaitu 4 ya. Menjadi 1 dikurang 1. Berarti 1 nggak usah ditulis ya di sini. Kosinus kuadrat X bagikan dengan 2X sin dikatakan adalah 3X. Gitu ya. Jadi tadi 1 dikurang kosinus kuadrat X. Kalau ini bisa juga kita cari sinusnya ya. Menjadi ini kita ubah lagi adik kami. Bisa nanti nih yang kedua ini adalah sin kuadrat X sama dengan 1 dikurang. Ini pindah ya. 1 dikurang yang namanya kosinus kuadrat X gitu ya. Jadi ini jadi anak didik kami bahwa 1 dikurang kosinus kuadrat itu sama dengan sinus kuadrat X ya. Maka bisa kita buatkan ini anak didik kami limit X menuju 0 yaitu 4 dikalikan yang namanya sin kuadrat X. Ini ya kita ganti ya. Dibagikan dengan 2X dikali sin yaitu adalah 3X. Maka ini kita uraikan ya dulu ya. Maka menjadi limit X menuju 0 4 dikali sin X dikali sin X per 2X dikali sinus 3X. Kita perhatikan aja, ini ke sini berkawan dia ya. Ini ke sini, supaya pas dia. Menjadi, ini 4 dikali 1 per 2 dikali 1 per 3. Sama dengan 4 dikali 2 kali 3, 6. Kalau kita perkecil sama-sama dibagi 2 ya. Kalau sama-sama dibagi 2 menjadi 2 per 3. Itulah nanti anak didik kami jawabannya. Inilah rumus yang pertama identitas anak didik kami harus ketahui gitu dia ya. Oke. Rumus yang kedua nanti identitas contoh seperti ini ya. Bapak-bapak nanti agak apa ya, gampang juga ini. Bahwa nanti dikatakan ya 4X limit 4X dikurang ya. Ini nanti adik kami yang keempat ya. Yang keempat dikatakan limit X menuju 0 yaitu 4X per yang namanya 1 dikurang yaitu sin kosinus ya, kosinus 2X gitu adik kami ya. Kosinus 4X ya, 4X kuadrat, kosinus 2X. Ini adik kami ya. Maka nanti anak didik kami kosinus ya, kosinus 2X. Jadi nanti kalau ini harus tahu kita identitas trigonometri bahwa kosinus ya 2X itu sama dengan itu rumusnya 1 dikurang yaitu adalah 2 sin ya, sin kuadrat X gitu dia. Jadi itu hubungannya.
Itu ya, ini yang paling penting. Kemudian ada lagi rumusnya, kosinus 2x sama dengan kosinus kuadrat dikurang sinus kuadrat. Tapi itu kan ada lagi kosinus di situ. Nah, yang penting ini aja dia. Nah, ini bahwa hubungannya kosinus ke sinus supaya nanti dapat dia kalau sinus gitu nanti kami. Gitu ya. Tinggal memasukkan bagaimana dia nanti anak didik kami. Dikatakan kalau dia adalah ya, kalau dia nanti sama di kami ya, kalau nanti tinggal masukkan ya, limit x menuju 0 4x kuadrat per 1 dikurang 2 sin dikatakan kuadrat x gitu ya. Sama ya. Jadi tinggal memasukkan. Ini berarti 1 dikurang 1 0 ya. Minus kali minus jadi positif menjadi limit x menuju 0 yaitu 4x kuadrat per 2 sin kuadrat x gitu dia. Tinggal kita apakan ya? Kita keluarkan cara substitusikan dia lumut x menuju 0 ini adalah 4x dikali x gini kan ya. Kita keluarkan x-nya menjadi apa nih? 2 sin x karena ini kuadrat maka sin x gitu ya. Maka ini tinggal ini ya, ini berkawal sini, ini ke sini menjadi berapa nih dari kami? Yaitu adalah 4/2. Ini kan 1. Ini 1 kurang sama dia, maka 4/2 sama berapa? 2. Oke, itu dulu didik kami, maka yang penting ini dia, yang penting kalau nanti kosinus bagaimana kalau dia, ya ini setengah ya, kalau nanti kosinus 4x sama itu didik kami 1 dikurang 2 sin kuadrat yaitu 2x gitu ya, ya, sin 2x itu dia. Kalau bagi setengah dia, dari setengah dari sini, kalau 6, kalau kosinus 6x sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat setengah dari sini berapa? 3x gitu ya di kami ya. Kalau nanti kosinus 8x dikurang sama dengan ini 1 dikurang 2 sin setengah dari 8x menjadi 4x ini kuadrat ya. Nah, ini nanti pengembangan rumus yang ada di kami ya. Oke. Jadi kita dengarkan dulu lagu berikut ini supaya adik kami makin terhibur. Ya, perhatikan dulu, kerjakan soal. Ya, hanya trik-trik mengerjakan soal yang penting. Yang penting adik kami inilah intinya. Kalau nanti hubungan identitas, ini dia identitas. Satu, yang kedua ini karena hubungannya kalau ada dia kosinus, ubah aja dia ke dalam bentuk sinus, gitu dia. Ya, oke itu dulu adik kami yang perlu Bapak sampaikan sama kalian. Nanti tolong pekerja pengembangannya di rumah dikembangkan lagi. Kalau nanti tidak mengerti bisa ditanya ke Bapak langsung ya melalui WA Bapak 081263350376 atau nanti bisa melalui nanti WA atau telepon radio 085360020303. Ada di kami tetap semangat serius belajar di rumah. Ini dulu tentang yang namanya limit trigonometri. Yang terakhir tentang limit, ke depan kita bertemu selanjutnya kita bicara integral. Jadi tolong dulu persiapkan dirimu dengan baik, dengan benar, supaya adik kami makin mengerti. Nanti ketika ikut jalur yang namanya UTBK, melalui undangan tertulis, ujian tertulis, mau masuk perguruan tinggi negeri, ya bisa adik kami jawab soalnya dengan baik dan benar. Itu harapan kita. Ya, diri kami tetap semangat serius yang dimanapun berada di Kabupaten Dairi, Papua Barat, ya, Aceh Singkil, Utakerangan, tetap semangat belajarnya. Itu dulu, maka selamat pagi.